杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。还是早点。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah tiba di sini, Yangke terkejut saat mengetahui bahwa kota ini tampak jauh lebih hidup dari sebelumnya, dengan orang-orang yang datang dan pergi. Banyak dari mereka adalah pejuang asing dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yangke menggelengkan kepalanya. Dia tidak memperhatikan orang lain dan berjalan langsung menuju asosiasi alkemis. Sesampainya di depan asosiasi alkemis alkimia, Yangke baru saja masuk ketika seorang gadis kecil bergegas ke arahnya. Dia tampak seperti baru berusia 14 atau 15 tahun, dengan sepasang kucir kuda, dan dia terlihat murni dan menawan. Dia masih terlalu muda dan tubuhnya belum tumbuh. Tetapi terlihat bahwa dia adalah wanita cantik. Gadis kecil itu bergegas ke depan Yangke, membuka tangannya untuk menghentikannya, mengangkat kepalanya dan berkata, "Siapa Anda? Dan mengapa Anda menerobos masuk begitu saja?" Yangke tertegun, memandangnya dari atas ke bawah dan menemukan bahwa tingkat kultivasi gadis kecil ini cukup baik, jauh lebih tinggi daripada Sun Yu dari Istana Naga dan Poni, dan memiliki kekuatan alam cermin esensi sejati tingkat 9. "Siapa Anda?" Yangke bertanya. Seharusnya hanya ada 3 orang di asosiasi alkemis, Duan, Mina, dan Master Mina Yexiong. Tapi kapan gadis muda seperti itu muncul? "Siapa Anda? Peduli siapa saya?" Pihak lain mengangkat hidungnya dan memandang Yangke dengan tidak puas. "Apakah Anda tidak tahu ini adalah asosiasi Master Alkimia? Tidak ada yang bisa berkeliaran di sini." Benar itu, Yangke tercekat dan tidak bisa berkata apa-apa. Gadis kecil ini tidak tua dan tinggi, tapi dia berbicara dengan nada yang kuat. "Hei, apakah Anda di sini untuk meminta Tuan Du dan Tuan Ye membuat ramuan? Jika Anda ingin membuat ramuan, Anda bisa kembali dalam sebulan. Kedua tuan itu memiliki jadwal yang penuh." Gadis itu menebak dengan cerdas. "Sangat sibuk?" Yangke terkejut. Tentu saja, ada banyak orang yang datang untuk meminta kedua tuan itu membuat ramuan selama periode ini. Gadis itu sama bangganya, seolah-olah orang-orang itu memintanya untuk membuat ramuan. "Tetapi, jika Anda ingin tingkat ramuan yang dimurnikan tidak tinggi, saya dapat membantu Anda memperbaikinya." "Anda juga bisa membuat alkimia?" Yangke menatapnya dengan tiba-tiba merasa menarik. "Tentu saja saya bisa. Jangan meremehkan saya. Saya adalah alkemis Suan tingkat rendah." "Oh, ini sungguh luar biasa." Yangke mengagumi dengan tulus. Di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi alkemis Suan tingkat rendah. Terlebih lagi, Yangke belum pernah melihat gadis ini beberapa tahun yang lalu, yang berarti dia datang ke sini paling lama hanya sekitar 3 hingga 5 tahun. Duan atau Yexiong mungkin menemukan bibit alkimia yang bagus dari suatu tempat dan membudidayakannya. Dalam 3 hingga 5 tahun, dia telah berkembang menjadi alkemis Suan tingkat rendah, dan kualifikasinya sungguh mengesankan. Mendengar pujian Yangke, gadis itu tiba-tiba tersenyum dan memandang Yangke. Tidak lama begitu menjijikkan dan berkata dengan riang, "Bagaimana? Izinkan saya membantu Anda membuat alkimia. Tingkat keberhasilan saya dalam membuat alkimia adalah 80%. 80%? Itu cukup bagus. Jadi, berapa Anda ingin dibayar?" Yangke bertanya sambil menyentuh dagunya. "Saya tidak menginginkan imbalan Anda." Gadis itu dengan cepat menjawab. "Tuan Du dan Tuan Ye berkata bahwa saya harus berlatih lebih banyak sekarang. Jadi jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus memanfaatkannya." "Ya,
Tentu saja, jika Anda harus membayar saya. Jika demikian, saya tidak akan menolak. Faktanya, memurnikan ramuan sangat sulit. WR kelelahan dan berkeringat banyak setiap saat. Yangke tertawa. Nama Anda WR kan? Yangke merenung sejenak, lalu mengeluarkan beberapa bahan obat tingkat SWAN tingkat menengah dan rendah dari ruang buku hitam dan menyerahkannya. Bahan obat ini tidak berkualitas tinggi dan tidak ada gunanya Yangke menyimpannya sekarang. Jadi biarkan dia berlatih dan meningkatkan keterampilannya. Yangke masih ingat ketika pertama kali belajar alkimia, dia bekerja keras untuk mengumpulkan bahan obat. Sekarang ada siswa romantis terbaik dan pangeran yang terlahir kembali. Mata WR berbinar-binar. Dia mengambil bahan obat dan masukkannya ke dalam tas Qian Kun dengan ekspresi berseri-seri di wajahnya. Bantu saya menyempurnakan 100 pil spiritual. Setelah memberikan bahan obat yang cukup, Yangke mengajukan permintaan. Oke, begitu banyak bahan obat. Seharusnya cukup. WR dengan senang hati setuju. Jika hanya 100, itu akan memakan waktu. Kembalilah padaku dalam sebulan, dan saya akan memberi Anda obat mujarab. Oke? Yangke mengangguk dengan serius dan mengeluarkan beberapa batu kristal. Ini hadiah Anda. Ini sangat bagus. WR dengan takut-takut memandang Yangke dan memelintir rok bermotif bunga dengan tangan kecilnya, menginginkannya tetapi merasa malu dan terlihat ragu-ragu. Butuh banyak usaha untuk membuat alkimia, tentu saja Anda harus dibayar untuk itu. Kalau begitu, WR tidak akan sopan, kata WR sambil mengambil batu kristal itu dan tersenyum lebar. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda di depannya lebih ramah daripada Tuan Du. Dibandingkan dengan Tuan Ye, dia bahkan lebih heroik. Dia melambai dengan gembira dan berkata, kalau begitu sudah sepakati. Anda bisa datang ke sini untuk mengambilnya dalam sebulan. Saya akan pergi berlatih sekarang dan saya tidak akan mengecewakan Anda. Yangke mengangguk dengan lembut dan melihatnya terbang menjauh. Di pojok, WR yang sangat bersemangat kebetulan bertemu dengan Mina yang sedang berjalan ke arahnya. Mina dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat memeluknya dan memeraih. Gadis kecil, Anda sibuk sekali sepanjang hari. Bagaimana bisakah Anda mendapatkan begitu banyak energi? Kakak senior, lihat. WR menyerahkan kristal yang dipegangnya. Mata indah Mina berbinar dan dia bertanya-tanya. Di mana Anda mendapatkan begitu banyak kristal? Saya masih menyimpannya di tas Qian Kun. Orang itu memberi saya lebih dari 20 yuan. Siapa yang memberikannya pada Anda? Mina hanya bisa mengerutkan kening. Seorang pria meminta saya untuk membantunya memurnikan 100 pil spiritual dan kemudian memberi saya kristal ini sebagai hadiah. 100? Mina terkejut berulang kali. Mengapa dia membutuhkan begitu banyak pil spiritual? Dan dia sebenarnya meminta Anda untuk memperbaikinya. Iya, semua bahan obat ada di tas Qian Kun saya. Ekspresi Mina menjadi serius dan dia bersenandung. Dia punya motif tersembunyi. Orang ini buta atau punya agenda lain? Apakah orang itu masih dalam asosiasi? Saya tidak tahu. Dia baru saja di sana. WR memandang Mina dan tidak mengerti mengapa kakak perempuan itu terlihat tidak senang. Saya akan pergi melihatnya, kata Mina dan berlari keluar. Sebagai seorang adik perempuan, dia masih terlalu muda dan masih dalam proses belajar alkimia. Jika orang itu benar-benar ingin memperkerjakan seseorang untuk membuat alkimia, dia tidak akan bertanya pada WR. Jadi, Mina secara naluriah berpikir bahwa pria itu memiliki tujuan berbeda dalam mendekati WR. Oleh karena itu, dia bergegas keluar dengan ekspresi galak di wajahnya. Diam-diam bersumpah untuk menemukan orang itu dan memberinya beberapa nasihat. Memberitahu dia bahwa tidak ada seorang pun di asosiasi alkimis yang mudah ditindas. Namun sebelum mencapai pintu, Mina melihat seseorang berjalan mendekat. Mata mereka bertemu dan orang tersebut tersenyum dan berkata,
Cantik, sudah lama tidak bertemu. Mina tertegun di tempat, memandang pihak lain dan bodoh, dan butuh beberapa saat sebelum dia bereaksi dan berseru. Yangke? Sambil berbicara, dia bergegas mendekat dan berkata dengan terkejut. Anda akhirnya kembali. Ya, saya baru saja kembali sebulan yang lalu. Jawab Yangke sambil tersenyum. Saya pikir Anda mati di luar. Mina mendengus. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah dikirim ke Sekte Tianxiu oleh Tuan Du, sesekali untuk mencari tahu tentang Anda, tetapi saya tidak pernah bisa mengetahuinya. Di asosiasi alkemis, Mina tampak sangat senang melihat Yangke, yang sudah beberapa tahun tidak dia temui. Namun, ketika dia memikirkan kepedulian Tuan Du terhadapnya, Mina masih merasa sedikit cemburu. Untuk orang ini, dia tidak tahu berapa kali dia berlari ke Sekte Tianxiu dan hampir meratakan gunung di sana. Jadi, saya datang ke sini secara langsung. Yangke terkekeh. Anda tahu yang sebenarnya? Mina bersenandung, memandangnya dari atas ke bawah dan berkata dengan curiga. Orang yang baru saja meminta Wu-Er membuat alkimia, bukankah itu Anda? Ya, Yangke mengangguk. Mina menepuk dadanya dengan ringan dan menghela nafas. Itu benar-benar Anda, maka itu tidak masalah. Saya pikir ada orang buta yang ingin mendapatkan ide Wu-Er dan akan datang dan memberinya pelajaran. Yangke tersenyum dan berkata, saya melihat dia sepertinya membutuhkan beberapa bahan untuk melatih keterampilannya. Jadi saya membantunya. Kapan ada gadis kecil seperti itu di asosiasi alkemis? Ekspresi Mina menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Dia menoleh ke belakang dan memastikan bahwa Wu-Er telah pergi jauh sebelum berbisik. Tuan Du dan saya mengambilnya, dan dia adalah gadis yang malang. Mengambilnya kembali? Yangke tercengang. Nah, dalam perjalanan pulang dari kota awan terapung, kami melewati sebuah desa. Desa itu diserang oleh kawanan binatang buas. Semua orang mati, dan hanya dia yang menangis di reruntuhan. Tuan Du tidak tahan dan membawanya kembali ke kota batu. Ketika saya membawanya kembali, dia berusia kurang dari 10 tahun. Dia kurus dan tidak tahu bagaimana berbicara. Butuh beberapa tahun untuk membesarkannya, dan dia akhirnya menjadi seperti ini. Dia memiliki begitu banyak energi sehingga ia dapat berlarian gila-gilaan sepanjang hari, dan saya bahkan tidak dapat menangkapnya. Yangke tidak bisa menahan perasaan senang, mengangguk dan berkata, Anda telah mengambil bibit yang bagus. Iya, mata indah Mina bersinar. Tuan Du berkata bahwa dia tidak menyangka Wu-Er cukup cocok untuk alkimia. Ketika dia membawanya kembali, dia bahkan belum berlatih. Anda seharusnya sudah terlihat keadaannya sekarang di alam esensi jati tingkat ke-9. Tingkat alkimia hampir tercapai. Sudah mencapai tingkat Suan. Sebagai senior, saya merasakan tekanan. Jika saya tidak bekerja keras, saya akan dikalahkan oleh gadis kecil ini. Yangke tertawa. Itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Saya khawatir ini tidak akan memakan waktu lama. Mina berkata dengan ekspresi pahit. Saya hanyalah seorang alkemis spiritual tingkat rendah. Hanya satu tingkat lebih tinggi dari Wu-Er. Dengan tingkat pertumbuhan gadis kecil ini, itu tidak akan memakan waktu 10 tahun sebelum dia bisa melampaui saya. Setelah mengatakan itu, Mina tiba-tiba memandang Yangke dengan rasa ingin tahu. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda telah membuat kemajuan pada tingkat spiritual tingkat tinggi? Sedikit. Yangke menyentuh hidungnya. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena takut menyakiti Mina. Oke, melihat Anda seperti ini, saya tahu Anda pasti bisa memurnikan ramuan suci. Gadis ini hanyalah orang biasa dan saya tidak bisa membandingkan dengan kalian berdua yang aneh. Setelah jeda, Mina tiba-tiba tersenyum. Berhenti berbicara di sini dan masuklah. Tuan Du akan sangat senang jika dia tahu Anda ada di sini. Yangke mengangguk ringan dan mengikutinya menuju asosiasi alkemis. Namun sebelum mencapai kedalaman, ekspresi Yangke berubah. Dia bertanya dengan curiga.
Apakah Tuan Du sedang ada tamu? Jelas dia merasakan aura beberapa orang, dan di kamar Tuan Du samar-samar dia masih bisa mendengar tawa. Di antara orang-orang ini salah satunya adalah Duan. Kekuatan beberapa lainnya juga tidak rendah dan mereka semua berada pada level alam transenden. Iya, jawab Mina. Kebetulan Tuan Du kedatangan tamu hari ini. Kalau begitu, sebaiknya saya menunggu. Tidak perlu. Mina tersenyum misterius. Menurut saya, para tamu itu juga ingin bertemu dengan Anda. Yang tertegun dan tiba-tiba menyadari. Itu orang yang sama, yang saya temui di kota awan terapung, kan? Cerdas. Mina merujutkan bibirnya dan tersenyum manis. Saat dia berbicara, dia datang ke kamar Duan dan meninggikan suaranya. Tuan Du, ada tamu lain di sini. Tawa dan percakapan di dalam terputus sejenak, lalu suara Du terdengar. Biarkan dia kembali lain hari, saya tidak akan melihat tamu lain hari ini. Tuan Du, apakah Anda yakin? Jika ini masalahnya, maka saya akan meledakkannya. Mina bertanya sambil mengedipkan mata pada Yangke. Anda gadis kecil. Tawa pahit Duan yang tak berdaya datang dari dalam. Siapa dia? Dari apa yang Anda katakan, dia sepertinya ada tamu yang sangat penting. Tanpa menunggu jawaban Mina, Yangke berkata dengan hormat. Tuan Du, ini saya, Yangke. Yangke? Suara Duan tiba-tiba menjadi lebih keras dan terdengar suara tendangan. Setelah beberapa saat pintu terbuka dan Duan menunjukkan kepalanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kemudian matanya tiba-tiba berbinar. Itu benar-benar Anda? Yangke tersenyum dan mengangguk. Masuk! Duan menyambut Yangke dengan antusias. Anda akhirnya kembali. Saya telah berkeliaran di luar selama beberapa tahun dan kembali ke sekte belum lama ini. Saya mendengar bahwa Penatua Du meminta Mina untuk pergi ke sekte Tianxiu berkali-kali untuk mencari tahu tentang saya. Jadi saya berterima kasih atas perhatian yang saya terima dari Penatua Du. Yangke berkata dengan tegas. Sama-sama. Anda adalah anggota asosiasi alkemis saya. Sebagai penanggung jawab, tentu saja saya harus memperhatikan Anda. Duan terkekeh. Wajah lamanya berubah menjadi bunga. Ini kebetulan Anda datang. Saya baru saja membicarakan Anda dengan beberapa teman lama. Saat keduanya berbicara, mereka sudah masuki ruang samping. Di ruang sayap itu, beberapa lelaki tua dengan temperamen dan usia yang sama dengan Duan sedang melihat ke arah pintu dengan kepala terentang. Dengan ekspresi penuh harap. Setelah Yangke muncul, ekspresinya menjadi khawatir dan curiga. Hei, Duan! Seorang lelaki tua gemuk di sebelah kiri berteriak. Ada yang tidak beres. Pria yang saya lihat terakhir kali bukan dia. Apa menurut Anda saya sudah tua dan tidak punya ingatan? Dan Anda baru saja menemukan seseorang. Datang untuk berbohong pada saya. Orang tua ini sepertinya terlalu gemuk. Duduk di tanah, dia tampak seperti segumpal daging. Seluruh tubuhnya bersandar di dinding dan terengah-engah setelah dia mengucapkan beberapa patah kata. Ya, sosoknya hampir sama, suaranya sama, tapi penampilannya salah. Seorang lelaki tua di sebelah kanan mengelus jenggotnya dan memandang Yangke dari atas ke bawah. Hei, kalian berdua idiot. Apakah Anda tidak ingat bahwa Duan mendapat harta rahasia ajaib ketika dia membantu orang membuat ramuan? Orang ketiga di tengah sepertinya melihat sekilas misteri itu dan tersenyum bangga. Saya ingat, itu harta rahasia dapat mengubah penampilan dan nafas seseorang. Jadi, apakah ini benar-benar anak laki-laki itu? Apa yang kita lihat saat itu bukanlah penampilan aslinya? Orang keempat, seorang wanita tua dengan mata cerah, berseru. Ya, saya telah bertemu beberapa tuan. Yangke tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Ayo duduk dan bicara. Duan menyapa dengan hangat. Kita semua terbiasa malas, jangan terlalu formal. Yangke melihatnya dan menemukan bahwa para master ini memang cukup santai.
Daripada duduk di meja dan kursi di sebelah mereka, mereka malah duduk di tanah. Mungkin karena orang yang kelebihan berat badan, tapi Yangke tidak memperhatikannya dan hanya duduk di sebelah Duan. Kemudian 4 pasang mata menatapnya dan penuh minat, sehingga Yangke tertawa datar. Dia masih ingat ketika dia berada di kota awan terapung. Dia mengambil beberapa barang dari tas Qian Kun ke 4 orang ini, karena dia memenangkan tempat pertama dalam konferensi alkimia. Duan, Anda benar-benar pintar. Anda sebenarnya memberi anak ini harta rahasia penyamaran terlebih dahulu. Pantas saja banyak orang menggunakan lukisannya untuk menanyakan tentang dia dalam beberapa tahun terakhir. Tapi mereka tidak pernah bisa menemukannya. Wanita tua itu tersenyum. Jika tidak, dia pasti sudah mendapat masalah. Duan tersenyum tipis. Meskipun ada beberapa petunjuk yang mengarah ke sekte Tianxiu dengan Chu Lingxiu duduk di sana, tidak akan ada yang berani mencari masalah. Bagaimanapun, Yangke telah mendapatkan cairan obat bunga iblis 1000 tahun. Jadi tentu saja beberapa orang akan menanyakan keberadaannya, mencoba mendapatkan harta karun jenius ini dari tangannya. Anda tidak akan tahu sejak awal bahwa dia bisa mendapatkan ramuan bunga ajaib berumur 1000 tahun, kan? Saya hanya berpikir, kita tidak bisa membiarkan dia mengungkapkan identitasnya di depan begitu banyak orang. Duan terkekeh. Saya tidak berpikir sejauh itu, tapi sungguh mengejutkan bahwa dia bisa mendapatkan obat bunga iblis 1000 tahun. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, Yangke, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Kepala Asosiasi Master Alkimia Kota Bintang Rusa, Hong Fang, seorang alkemis suci tingkat rendah." "Saya telah bertemu Tuan Hong." Yangke memberi hormat dengan hormat. "Jangan berani mengambilnya." Hong Fang mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak akan lama, saya khawatir Anda akan bisa mencapai level saya, jadi lupakan kata master." Duan juga tersenyum dan tidak membantah, dan menunjuk ke lelaki tua gemuk itu dan berkata, "Ini adalah Chang Bao, Direktur Asosiasi Alkemis Kota Berkilau, seorang alkemis suci tingkat rendah. Nah, Saudara Chang rakus akan makanan dan minuman sehingga tubuhnya menjadi seperti ini, jadi Anda harus berhati-hati." Chang Bo cemburu dan berkata, "Makan adalah hal yang indah di dunia. Duan, Anda tidak tahu bagaimana menikmatinya." Mendengar itu, Duan mengabaikannya dan menunjuk ke orang lain. "Ini adalah Ketua Asosiasi Alkemis di kota Sanchuan, He Feng, seorang alkemis tingkat suci tingkat rendah." Tepat setelah memperkenalkan He Feng datang dan berkata sambil tersenyum, "Wah, saya mengundang Anda ke kota Sanchuan beberapa tahun yang lalu, tetapi Anda tidak setuju. Bagaimana kalau kita memikirkannya hari ini?" Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata dan berkata, "Saya memiliki beberapa cucu perempuan yang cantik. Terserah Anda untuk memilih. Tidak masalah jika Anda mainkan semuanya, selama Anda setuju untuk bergabung dengan asosiasi alkemis kota Sanchuan saya." "Berkat kasih sayang Tuan, saya sangat berterima kasih. Namun Tuan Du telah baik kepada saya, jadi Tuan, jangan salahkan saya jika saya menolak kebaikan Tuan." He Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan mendengus. "Anda tidak penakut, tapi tidak ada yang berani menolak kebaikan saya secara langsung. Lebih baik Anda bocah nakal. Jangan membuat saya kehilangan muka lagi dan lagi." "Siapa yang menyuruh Anda membawa masalah pada diri Anda sendiri?" Duan tertawa berkeras. Kata-kata Yangke sederhana dan jujur. Dia tampak sangat senang mendengar kata-kata Yangke. Dia mengabaikan He Feng, menoleh ke wanita tua itu dan berkata, "Ini adalah orang yang hancur. Ketua Asosiasi Alkemis Yu Cheng, Kong Rou Yu, dan dia adalah seorang alkemis suci tingkat rendah." Yangke tampak serius dan memberi hormat lagi. Sebagian besar alkemis dan pemurni senjata papan atas adalah laki-laki. Tidak banyak perempuan yang mencapai tingkat pencapaian ini. Karena konstitusi alami perempuan lebih feminim,
yang tidak sesuai dengan nyala api yang dibutuhkan untuk alkimia dan pemurnian senjata tingkat suci. Tingkat menjadi alkemis tingkat rendah berarti dia telah berusaha lebih keras daripada yang lain dan memiliki kualifikasi yang lebih baik. Jika dia laki-laki, pencapaian saat ini mungkin akan lebih tinggi. Di kamar Duan ada seorang alkemis suci tingkat rendah dan barisannya sangat mewah. Di seluruh benua Tongsuan diperkirakan tidak lebih dari 20 orang yang telah mencapai level alkemis suci. Masing-masing dari mereka terkenal di dunia, dan di sini ada 5 dari mereka berkumpul. Sedangkan untuk alkemis tingkat menengah tingkat suci, jumlahnya bahkan lebih kecil, hanya 3 atau 5. Tampaknya satu-satunya alkemis tingkat suci tingkat tinggi adalah Tuan Li Rui, lelaki tua dari Tianshan. Duan dengan hati-hati memperkenalkan Yang Ke satu persatu, dan keempat master alkemis juga memandang Yang Ke dengan mata setuju dan bersyukur. Mereka terutama mengingat penampilan luar biasa Yang Ke di konferensi alkimia Kota Awan Terapung tahun itu. Mereka merasa bahwa jika diberi waktu, anak ini akan mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan daripada mereka, dan mereka menganggapnya sebagai harapan dunia alkimia. Pada saat ini, Mina kembali lagi, menawarkan sepiring buah dan teh, lalu pergi lagi, karena dia tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Dalam pertemuan tingkat ini dengan para ahli, bukan hanya dia, tetapi bahkan tuannya Ye Xiong tidak ada di sini. Kemudian Duan meninggalkan Yang Ke sendirian yang menunjukkan betapa dia menghargai Yang Ke. Beberapa master alkimia semuanya adalah teman lama, dan mereka tidak terlalu memperhatikan apa yang mereka katakan satu sama lain. Mereka hanya mengatakan apa yang ingin mereka katakan, dan tidak berniat menghindari Yang Ke. Namun Yang Ke tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan dari samping, dengan tenang dan tenang, tanpa menunjukkan ketidaksabaran. Dari waktu ke waktu, seseorang akan mengemukakan topik yang menarik, dan dia akan mendengarkannya dengan penuh minat. Setelah berbicara lama, Duan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Kalian telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke kota batu, bukan hanya untuk mengobrol dengan saya, kan? Apakah kalian menemukan sesuatu?" Begitu kata-kata ini keluar, keempat master alkimia semuanya mengangguk dan sungguh-sungguh. Wanita tua Kong Rouyu berkata, "Memang ada sesuatu, biarlah Changbo menceritakannya, karena dia menemukannya." Duan tidak mau mengalihkan pandangannya ke kepala asosiasi alkemis kota berkilau. Changbo tampak serius, meraba-raba sebentar di dalam tas Qiankunnya, dan mengeluarkan kulit binatang yang agak tidak lengkap. Kulit binatang itu sekilas tampak seperti tua dan memiliki suasana sederhana di dalam dan di luar, dan menyerahkannya kepada Duan berkata, "Lihat ini." Duan mengambilnya dan dengan berhati-hati menyebarkan kulit binatang itu ke tubuhnya. Lihatlah sekeliling. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan memfokuskan matanya. Saat dia melihat, ekspresi Duan menjadi bersemangat, seolah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Changbo menjelaskan di samping. Diagram formasi spiritual ini dibeli oleh seorang murid sekte saya dan diserahkan kepada saya, dan saya telah mempelajarinya selama setahun, tetapi gagal memecahkan misterinya. Jadi saya berpikir untuk menemukan He Feng yang tidak jauh dari saya. Kemudian He Feng tersenyum pahit dan berkata, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kami berdua pergi mencari saudara Hong dan saudari senior Kong. Saya tidak bisa memahaminya dengan yang lain. Saya dengar saudara senior Du akan dipromosikan menjadi alkemis suci kelas menengah. Jadi kami datang ke kota batu bersama-sama untuk membiarkan Anda melihatnya. Ya, Duan mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah mengamatinya dengan cermat dalam waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, "Saya khawatir kalian akan kecewa. Diagram formasi spiritual ini sangat rumit dan tidak terlihat seperti formasi spiritual yang digunakan dalam beberapa tahun terakhir, tapi lebih seperti formasi spiritual kuno dan tidak lengkap.
Jika tidak lengkap, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar perkataannya, mereka berempat tidak menunjukkan kekecewaan apapun. Mereka datang dengan ide untuk mencobanya, dan mereka tidak berpikir Duan dapat membuka rahasia diagram formasi spiritual ini. Namun Duan tersenyum misterius dan berkata, "Tetapi, meskipun saya tidak dapat menyelesaikannya, saya tahu bahwa ada seseorang di dunia ini yang pasti dapat mengetahui untuk apa diagram formasi spiritual ini digunakan." "Siapa?" keempatnya bertanya serempak. "Pak Tua Tian Sang," jawab Duan dengan serius. Changbo tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Keberadaan master ini sulit dipahami. Naga itu lebih menghilang. Jadi bagaimana kita bisa menemukannya? Saat saya pertama kali mempelajari alkimia, master ini sudah terkenal di seluruh dunia. Dan sekarang saya seorang alkemis tingkat suci tingkat rendah. Sayang sekali, saya belum pernah melihat wajah aslinya. Di antara 5 ahli alkimia yang hadir, mungkin hanya Duan yang pernah bertemu dengan lelaki tua Tiansang. Tapi Duan tidak mengatakannya dengan jelas. Lagi pula dia sudah melewati usia pamer. Melirik Yang Ke secara sengaja atau tidak, Duan berkata, "Mungkin selain Pak Tua Tiansang, ada seseorang yang bisa menyelesaikannya." "Duan, tolong berhenti bersikap terlalu tertutup dan beritahu saya siapa orang itu," desak Heaven dengan tidak sabar. Mendengar itu, Duan tertawa datar. Ketika Yang Ke melihat penampilannya, dia tahu bahwa dia ingin melihatnya sendiri. Duan selalu berpikir bahwa apa yang dibimbing master di belakangnya, dan dia yakin bahwa master itu adalah seorang yang bisa berdiri bahu-membahu lelaki tua Tiansang. Itu sebabnya dia memandang dirinya sendiri dengan tatapan itu. Dalam keputusasaan, Yang Ke berkata, "Tuan Du, bisakah Anda mengizinkan saya juga menonton dan mengamati?" Duan tampak senang dan segera menyerahkan kulit binatang itu. Namun Changbo tiba-tiba berkata dengan gugup, "Nah, Anda harus berhati-hati. Jangan biarkan Anda merusaknya. Jika Anda melakukannya, saya akan membawa Anda ke kota berkilau." "Jangan khawatir." Duan terkekeh, tampak bertekad. Jelas, 5 ahli alkimia tidak terlalu memperhatikan Yang Ke, kecuali Duan. Semua orang mengira dia penasaran dan terus mendiskusikan diagram susunan spiritual pada kulit binatang. Mereka telah mengamati selama beberapa hari dan tentu saja memiliki beberapa pendapat dan ide sendiri yang mereka kumpulkan di satu tempat, berharap menemukan cara untuk menguraikan diagram formasi spiritual dan menyelesaikannya. Yang Ke melihat diagram pembentukan roh, dan setelah sekian lama dia mengerutkan kening, karena diagram susunan roh pada kulit binatang ini memang terlalu rumit. Sepertinya, beberapa susunan roh telah digabungkan dengan teknik yang cerdas, namun nampaknya agak membengkak. Setelah membongkar diagram formasi spiritual tersebut, mereka agak mirip dengan yang tercatat dalam rumus alkimia, tetapi mereka tidak sama. Bagaimanapun, alkimia berkembang sepanjang waktu, dan susunan spiritual yang digunakan dalam alkimia juga dikembangkan dan dipelajari oleh para ahli alkimia di seluruh dunia. Jadi susunan formasi spiritual yang digunakan di setiap era selalu berubah. Tapi dengan sudut pandang Yang Ke saat ini, dia secara alami dapat melihat kekurangan dalam diagram formasi spiritual ini. Namun dibandingkan dengan susunan spiritual yang saat ini digunakan, kekayaan yang terkandung dalam susunan spiritual ini sangat besar. Setelah dipecahkan, hal ini dapat membawa perkembangan besar pada alkimia. Oleh karena itu, Duan jelas mengharapkan Yang Ke untuk mengambil tindakan, dan Yang Ke tidak menolak. Segera dia mulai memahaminya, dan sambil membandingkan pengetahuan yang dia warisi dari rumus alkimia, dia memperbaiki dan menyempurnakan diagram formasi spiritual yang rusak dalam pikirannya. Setelah sekian lama, akhirnya diperbaiki total. Namun para ahli alkimia terdiam saat ini, dan mereka semua menjadi kurang tertarik. Duan selalu memperhatikan perubahan ekspresi Yang Ke, tetapi 4 orang lainnya sedikit sedih. Karena dengan upaya gabungan dari beberapa dari mereka tidak dapat menyelesaikan diagram formasi spiritual, yang benar-benar membuat frustasi.
ada petunjuk? Tuan tiba-tiba bertanya. Yang sedikit mengangguk. Iya. Mendengar itu, keempat orang itu tampak tercengang dan menoleh dengan heran. Hong Fang berkata, Anda tidak akan membocorkan rahasianya, kan? Epeng bahkan berteriak. Anak muda, jangan mengucapkan kata-kata kasar dengan santai. Kami orang tua tidak berdaya dengan ini. Bagaimana Anda bisa memecahkannya? Apakah itu kebohongan besar atau tidak? Anda akan mengetahuinya hanya dengan melihatnya. Tuan terkekeh. Namun Yangke tetap tenang dan mengeluarkan beberapa keping batu giok halus dari ruang buku hitam, lalu memegangnya di telapak tangannya dan menggunakan kesadaran spiritualnya sebagai pena. Kemudian, ada beberapa bekas yang tertinggal di potongan batu giok. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan batu giok itu kepada Duan. Setelah dibongkar, beberapa gambar formasi spiritual ada di sini, tetapi penggunaannya masing-masing harus diverifikasi dalam alkimia. Saya harap ini akan bermanfaat bagi beberapa master. Duan menerimanya dengan ekspresi serius. Dia menyimpan sepotong batu giok, segera menyelidikinya, dan memberikan sisanya kepada 4 orang lainnya. Melihat lelaki tua dan lelaki muda itu semuanya memiliki ekspresi serius. Mereka berhenti berbicara dan satu demi satu memasukkan pikiran spiritual mereka ke dalam batu giok. Setelah beberapa saat, ekspresi semua orang berubah. Kemudian, beberapa keping batu giok diserahkan ke tangan 5 orang secara bergantian. Setelah memeriksa diagram formasi spiritual yang terkandung di dalamnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Apakah itu benar-benar telah dipecahkan? Jelas. Beberapa diagram formasi spiritual yang tersebar disatukan oleh Yangke. Meskipun pola pembentukan pada kulit binatang tidak hanya sempurna dan lengkap, ada juga beberapa bangunan yang cerdik. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.